tidak ada maksud apapun dari seluruh pembicaraan. Iya. Kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya. Tuh, Peggy Setiawan, lu mau cari di mana orang yang tulus nggak dibayar, ngungkap kasus Vina 7 hari mati nggak jelas. Aneh banget sih Peggy ini loh. Udah keluar malah songong. Tahu gitu biar lu dihukum mati sekalian. Gua orangnya mulutnya jahat. Memang mulut gua begini. Kenapa? Ini mulut gue. Abis ini gua nggak mau ngebahas tentang si kuli bangunan itu lagi. Biar si kuli bangunan itu menikmati star syndrome-nya yang sesaat. Dikasih rezeki yang apa? Maintenance apa? Dikasih rezeki yang jelas-jelas bakal bisa jadi tabungan ke depannya untuk lu pilih yang cuman sekelebetan. Podcast, diundang di TV, bodoh itu namanya. Kau tau bodoh? Si John LBF aja yang mau bantu lu Peggy, lu suruh hubung. Oh iya, mudah-mudahan John LBF bener ya. Ditunggu nanti teleponnya. Telepon aja ke salah satu 74 lawyer aku. Gitu. Dia mau bantu secara pribadi, disuruh telepon lawyernya. Hanya mau dibantu lu Peggy. Lu ketemu sama gue deh Peggy. Selawyer-lawyer lu deh ketemu sama gue. Gue pengen ngomong lagi soal si Peggy, gue gemes. Mumpung ini terakhir gue ngomongin dia. Yang lain gak akan gue ladenin ya. Tapi Peggy gak bakal gue lepas dari genggaman gue. Nih percaya sama gue, pegang omongan gue ya. Jam berapa? Jam 20.24. Nih, Kang Deddy Mulyadi, orang yang baik itu, yang tulus, yang dikurang ajarin sama si Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini ya. Lu lihat di tangannya Kang Deddy pasti 7 narapidana yang salah tangkap itu akan keluar bebas tahun ini. Tahun ini bebas. Makin merasa bersalah lu Peggy, tapi kalau lu punya otak ya. Kalau lu nggak punya otak ya, I don't know. Asal ada yang bantu orang kayak si Kang Deddy Mulyadi tuh. Bener-bener ya kalian. Jadi bukannya diaminin malah dibilang sok tahu. Kau sembah-sembah tuh Peggy tuh. Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Gue kesel iya, gue kesel. Belum 20 menit. Udah pakai filter juga si Peggy mukanya emang dasar jelek, mau jelek aja udah. Tuh endorse tuh klinik. Siapa tahu mau endorse si Peggy Setiawan, gak tahu diri, gak tahu adab, gak tahu terima kasih. Sorry, yang lain yang nyerang gua gak bakal gua ladenin. Gua kalau berurusan sama satu ya satu orang aja, gak perlu dibantu. Tapi biasanya kalau gua udah ngomong satu orang, pasti gua diserang banyak orang, itu udah biasa. Namanya juga Power Ranger ya kan. Kalau ada yang nantangin saya, mohon maaf, saya nggak bisa ladenin. Pertama, kalau saya ladenin, saya malu sendiri. Kalau Peggy, kenapa saya ladenin? Dan saya ngomongin dia, karena memang itu yang namanya Peggy Setiawan yang baru keluar dari penjara karena salah tangkap, itu nggak ada adabnya, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Keluarganya udah dibantu sama Kang Deddy ya? Sama Kang Deddy, sampai bapaknya, ibunya, adiknya kalau nggak salah di sekolahin apa kalau salah mohon maaf. Mungkin dia ngikutin kata lawyernya atau memang dia nggak punya pendirian. Jadinya sampai detik ini dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Sowan ke rumahnya Kang Deddy, tidak menemui Kang Deddy. Yang saya tahu Kang Deddy malah di-prank sama dia. Kang Deddy nungguin di daerah Bandung karena kebetulan si Peggy, anak yang nggak tahu adab ini, juga ada di Bandung saat itu. Terus biar Peggy Setiawan juga sadar kalau harus apa? Harus datang ke tempatnya Kang Deddy. Jangan bilang sibuk, nggak usah sibuk-sibuk preskon lu sama lawyer lu itu. Ya apalagi si Tony. Ini gue tau banget Tony ini udah mulai berulah nih, si ongol-ongol nih Tony ya, lawyernya si Peggy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi setelah klarifikasi tadi Ibu Yanti, Ibu Umi, ya dan Ibu Kartini, ya tim penasihat hukum,
Nah, kemudian kami langsung memutuskan, ya sudah Bu, ayo kita malam ini ya untuk silaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi agar masalah atau persepsi yang di masyarakat di netizen segera selesai. Ya gitu. Nah, jadi lalu langsung saya menghubungi Kang Deddy Mulyadi ya. Saya telepon tadi Kang Deddy Mulyadi. Nah, cuma sepertinya beliau sibuk. Nah, kemudian beliau langsung WA ke saya, nih Kang Deddy Mulyadi ya, WA bahwa mohon maaf saya lagi sama Bapak. Nah, lalu saya balas, ya Pak Deddy, kami mau silaturahmi ya Pak sama Peggy dan keluarga. Apa Bapak ada di rumah malam ini? Nah, kan itu. Nah, lalu tidak lama ya, kurang lebih 10 menit itu ada yang nelpon saya ya, namanya Kang Asep ya, namanya Kang Asep, ini nomor handphonenya ya. Nah, tadi mengatakan Kang Asep ini adalah sesprinya Kang Deddy Mulyadi. Kang Asep menyampaikan ada amanat dari Pak Deddy, dari Bapak katanya, untuk 5 hari ke depan Kang Deddy Mulyadi ini sedang konsentrasi di Jakarta, ada keperluan di Jakarta, sehingga baru ada waktu ya, yaitu setelah 5 hari ke depan. Nah, Senin ya, minggu depan lah ya, minggu depan baru Kang Deddy Mulyadi itu ada. Nah, baru kami silaturahmi ya. Jadi artinya kami sih inginnya malam ini, cuma berhubung ya Kang Deddy Mulyadi memang lagi ada konsentrasi di Jakarta sampai 5 hari ke depan. Ya sudah, nanti kami tunggu saja waktu yang pas. Mungkin Kang Deddy Mulyadi juga sibuk ya, sangat. Kepada Nikita Mirjani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan biar nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan, tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Ya, kalau bilang seperti artis, saya rasa sekarang kayaknya Peggy artis juga ini. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Ya, udah termasuk di dalamnya. Pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Saya pikir Nikita Mirjani ini kan dia harus seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya, jangan langsung menegur secara telantangan seperti itu. Hampir semua orang ya hormat sama Pak Deddy, ya silakan, itu hak Anda mau hormat atau enggak. Kenapa kalian menggoreng-goreng masalah Peggy Setiawan ya tidak mau ketemu Peggy Pak Deddy Mulyadi? Kalian harus tahu ya, nih Pak Deddy Mulyadi mengundang yang namanya keluarga Peggy Setiawan, telepon ke sana, minta mereka datang. Alasan Peggy Setiawan akan dipertemukan dengan Peggy Cianjur dan Egy Ripra. Maka ditolaklah oleh keluarga Peggy Setiawan. Bukan berarti Peggy Setiawan itu tidak pernah bertemu dan nemuin yang namanya Deddy Mulyadi, Nyok. Ya, mau Nyok harus tahu ya, Nyok, ya dengar ya. Aing cuma nyampaikan ku Bapak Sia ya. Kenapa ditolak undangan Bapak Sia? Ya, dengerin ya, Bapak Sia membawa yang namanya Egy Ripra dan yang namanya Peggy Cianjur. Sedangkan Bapak Sia pro dengan yang namanya Peggy Cianjur. Karena orang-orang itulah ya, sampaikan ke Bapak Sia, Peggy Setiawan salah tangkap dan sengaja ingin ditumbalkan untuk menutupi kelakuan mereka. Paham? Ya, siapa? Betul ditolak
oleh yang namanya keluarga bapaknya Peggy Setiawan dan ibunya. Karena kenapa? Bapak Sia itu mengundang, mempertemukan niatnya dengan Peggy Cianjur dan Egy Ripra. Tujuannya apa? Sedangkan Peggy Setiawan itu masih trauma gara-gara mereka lah nama yang sama. Peggy Setiawan, Kuli Bangunan ditumbalkan. Jangan harap walaupun mau carmuk, mau dihormati, ya jangan gila hormat, ya jangan gila hormat, paham? Ya jangan sok-sok gila hormat di Indonesia ini. Ada alasan tertentu, maka digorenglah sama kalian dan kru-kru Pradi serta Nikita Mirzani. Ya, jangan melencengkan dari soal itu. Ya, jangan melencengkan itu. Ditolaknya undangan Bapak Sia karena ya Bapak Sia menghadirkan yang namanya Peggy Cianjur dan Egy Ripra. Sedangkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan korban karena ulah mereka. Jadi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya ku Bapak Sia. Ya, itu hanya itu saja. Oke, salam waras ya. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi ini, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang Kuli Bangunan, ini terlalu menghina Kuli Bangunan se-Indonesia loh. Emangnya Kuli Bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya Kuli Bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan. Gitu. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa Kuli Bangunannya. Kalau Kuli Bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama Kuli Bangunan. Itu bagian daripada artis loh, Kuli Bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis Kuli Bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial. Artis-artis Kuli Bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya, gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu melihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya tangan-tangan Kuli Bangunan itu. Dan tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan Kuli Bangunan. Kalau dia menghina Kuli Bangunan, ini Kuli Bangun Indonesia akan cari dia, gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh di media sosial tuh, biang rusuh, gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini, gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu sini, wah saya ini enggak kena hukum.
Saya anti kebal hukum, belum pertemuannya. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem.